Levi, this one's wavy. Hey, yo, Roger, this shit hard, boy. Halo, perkenalkan nama saya Tito Salipanggabean. Nama saya Tok Pangan. Saya Sylvia Simanjuntak. Saya Jepang sendiri. Saya Sarah Yesika Semawala. Saya Esther Purba. Saya Septris Madolang. Saya Amanda Simanjuntak. Kami dari kelompok Brastagi 1, Fakultas Vokasi dari jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara akan melakukan penelitian dana desa di Desa Sukandebi dengan judul penelitian pengoptimalisasian dana desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Desa Sukandebi merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Karo, Kecamatan Namanteran dengan wilayah seluas 283 ha yang beriklim tropis dan terdiri dari 2 dusun. Kantor Kepala Desa Sukandebi terletak di tengah desa, dekat dengan Pandopo Desa. Desa ini memiliki mata pencarian sebagian besar seorang petani dengan komoditas berupa kentang dan sayur-sayuran. Selamat pagi Pak, kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi Program Studi Administrasi Perpajakan. Kami di sini melakukan penelitian dengan judul Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Sukandebi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa. Jadi maksud dan tujuan dari penelitian kami ini, kami menganalisis seberapa optimal dana desa terhadap kemajuan perekonomian masyarakat desa. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana Pak mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Sukandebi saat ini? Ya, yang mekanismenya itu. Ya, Itu dengan merujuk kepada skala prioritas. Baik dari pusat, daerah, dan desa. Untuk apa saja Pak program yang ada di Desa Sukandebi ini yang bersumber dari dana desa? Ada program fisik, ada pembangunan fisik, pembangunan pemberdayaan, dan kesehatan, stunting, dan lain-lain. Kesehatan dan stunting. Untuk pembangunan fisik Pak, seperti apa Pak programnya? Seperti pembangunan gapura dan rabat beton yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, kalau di bagian pemberdayaan Pak? Untuk pemberdayaan itu seperti gotong royong di menjelang 17-an, pesta tahunan dan tahun baru seperti itu. Kalau di bagian ketahanan pangan nih Pak, Untuk apa saja dalam hal pembagian ketahanan pangan kita lakukan pengadaan pupuk kompos untuk petani di desa ini. Seberapa besar sih Pak anggaran dana desa persenannya gitu dari dana desa ke program ketahanan pangan ini? Saya jelaskan. Ya, jadi untuk skala prioritas yang dimana bilang 60% itu hanya 35% untuk ketahanan pangan yang bisa kita anggarkan dari dana desa. 35% ketahanan pangan. Jadi tadi kan Pak sebelumnya ada 60% untuk program skala prioritas. Berarti 25% lagi itu untuk program desa yang lain gitu. Seperti pemberdayaan, stunting. Kalau masalah di kesehatan nih Pak, stunting. Program stunting itu program seperti apa yang Bapak buat di Desa Sukandebi ini? Itu untuk stunting kita melakukan kegiatan untuk pemberian vitamin tambahan seperti susu. Itu pemberian vitamin tambahannya itu Pak per rumah tangga, terus untuk jangka waktunya itu sekali sebulan atau sekali setahun gitu Pak? Itu untuk yang khusus dari dana desa itu hanya kita berikan sekali Sekali dalam setahun. untuk satu orang yang artinya pribadi bukan rumah tangga, yang artinya yang terkena stunting itu. Kalau misalnya pembangunan fisik nih Pak,
pembangunan fisik itu seperti pembangunan jalan nggak ada ya Pak gitu, pembangunan jalan ke ladang warga gitu. Kalau itu tergantung dari musyawarah desa. Kalau misalnya dalam musyawarah desa, dalam musrembang itu masyarakat artinya ada usulan untuk perbaikan jalan usaha tani namanya itu kita masukkan. Tapi untuk tahun ini usulan itu yang pembangunan fisik yang kita serap dari masyarakat, salah satunya untuk gapura dan rapat beton gang desa. Untuk 3 tahun sebelumnya Pak, maksud saya dari tahun 2020 gitu, apa ada pembangunan jalan untuk ke ladang-ladang warga gitu? Ini untuk tahun 2020 tidak ada, karena di tahun 2020 itu adalah pertama terjadi COVID. Jadi kita lempar dari program dari pusat untuk BLT dana desa. Jadi untuk 2020 tidak ada melakukan visi atau pembangunan. Membahas masalah COVID nih Pak. Program desa waktu pada saat COVID nih Pak, apa saja program desa yang berjalan Pak untuk membantu perekonomian masyarakat? Pak Sekdes. Program Karena saya kan baru setahun di sini, jadi program desa nih Pak pada saat COVID, program desa yang berjalan apa saja nih Pak? Ini untuk program desa itu ada pembagian masker sama hand sanitizer dan melakukan penyemprotan di lingkungan desa, penyemprotan disinfektan. Untuk program lainnya seperti bantuan sembako gitu nggak ada ya Pak? Untuk pembangunan sembako ada, cuma pelemparan ke BLT dana desa. BLT ya Pak, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini bersumber dari dana desa. Dari dana desa. Ini belum termasuk anggaran yang 60% ya Pak? Itu beda lagi. Itu kan BLT. itu dalam persentasenya semua. Ada persentase. Untuk persentase BLT itu berapa persen ya Pak kira-kira? Untuk yang tahun ini Sekitar sekitar 10%. Sampai sekarang masih berjalan ya Pak BLT-nya? Mulai dari COVID sudah dilakukan. Sudah. Cuman 10%. Ada tahapan, tahap 4 belum. kita ada triwulan, ada 4 triwulan. Sekali 3 bulan ya 3 Pak? bulan sekali. Jadi BLT-nya diberikan kepada masyarakat itu sekali 3 bulan. Iya. Masyarakat untuk pengenaannya Pak nih yang dapat masyarakat yang kurang mampu kah atau semua Yang masyarakat? penerima itu ada namanya itu daftar penerima manfaat. Itu kalau untuk tahun ini itu dia sasarannya yang kurang mampu, miskin, lalu yang rentan sakit. Itu yang untuk penerima BLT sasarannya. Karena kan kalau program pemerintah kan untuk tahun ini program untuk penanggulangan masyarakat miskin ekstrim. Beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan program COVID namanya. Jadi kalau pemerintah bilang untuk istilahnya untuk tahun lalu itu si COVID, dana si COVID. Kalau untuk tahun ini dana si miskin. Jadi program pemerintah itu untuk mencegah kemiskinan ekstrim. Makanya untuk skala prioritas untuk BLT itu untuk keluarga miskin atau kurang mampu dan rentan sakit. Itu dia. Untuk tujuan BLT ini Pak, boleh nggak misalnya dia tujuan BLT ini bisa dipergunakan buat modal gitu Pak. Secara kan kita tahu masyarakat Sukandebi ini banyak yang berprofesi sebagai petani gitu. Atau BLT ini diberikan dengan tujuan sebagai bantuan biaya hidup. Itu pada dasarnya tuh BLT itu untuk bantuan biaya hidup si penerima. Artinya untuk mungkin mengurangi beban kebutuhan hidup mereka. Itu dia sasaran. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah di Desa Sukandebi ada dilakukan sosialisasi atau musyawarah dalam pengalokasian dana desa seperti musrembang desa misalnya? Ada. Jika ada, apakah itu dilakukan rutin Pak atau hanya sebulan sekali? Itu dilakukan itu hanya setahun sekali. Belum pembagian apa yang disebutkan dana itu, misalnya untuk pembagian pangan. Jadi sebelum pembagian pangan itu ada komunikasi musyawarah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan dalam pengalokasian dana desa kan dilakukan sosialisasi
kepada masyarakat. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada desanya, kepada masyarakat desa tersebut? Untuk mendukung pemerintah desa dalam sosialisasinya itu kan ada musyawarah desa. Baru ini sebelum pembentukan TKP kita sudah melaksanakan untuk desa, musyawarah, pembentukan TKP. Lalu memasuki awal tahun bulan 2 kita ada musrembang namanya, musyawarah rencana pembangunan untuk menentukan apa aja skala prioritas dari pusat, daerah, maupun desa. Seperti itulah yang kita musyawarah dengan masyarakat. Itulah peran pemerintah desa untuk bisa terjadi keterbukaan dalam perekonomian. Itu biasanya dilakukannya gimana? Di balai desa. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, dalam melakukan seluruh proses perencanaan yang bersumber dari dana desa, apakah mengalami kesulitan? Sampai saat ini Jadi baik berarti. Baik Pak, terus dalam proses pengeluaran dana desa, apakah ada evaluasi yang dilakukan? ada evaluasi. Berarti setiap apa dilakukan evaluasi lagi gitu Pak? Terima kasih Pak. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya itu ada, apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi dana desa tersebut? Apakah ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi dana desa? Untuk kendalanya penyampaian pelaporan sama keterlambatan pengiriman uang dari kabupaten ke rekening desa, mungkin hanya itu kendala. Untuk kendala selebihnya mungkin nggak ada. Jadi selama ini Pak, selama orang baru bertugas, ada ya kendala keterlambatan dari desa, keterlambatan dari desa untuk penyampaian laporan. Untuk penyampaian dari kabupaten mungkin itu nggak ada kendala. Jadi kalau boleh tahu Pak, kenapa bisa sampai terlambat membuat laporan ke sana? Karena SDM. Nah, SDM kita sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintahan dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat? Itu kita laporan keuangan itu kan ada dua. Ini laporan keuangan yang mana? Karena ada laporan keuangan kas desa, ada laporan keuangan untuk anggaran dana desa. Jadi kita mencoba untuk membedakan. Untuk laporan anggaran desa, Laporan kas desa, dana desa. enggak, cuma anggarannya aja Pak. Untuk dana desa itu laporan itu berupa realisasi pertanggungjawaban. Lalu juga ada yang dijelaskan sama Sekdes karena untuk membuat realisasi pelaksanaan kegiatan itu Sekdes wajib. Jadi untuk publis untuk anggaran dana desa, kita ada kita pembuatan APBD dulu, anggaran pendapatan belanja desa. Setelah APBD di ACC di kantor bupati, kita ada punya baliho APBD yang dipampangkan dan dilihat oleh masyarakat. Setelah anggaran itu diturunkan, kita membuat realisasi 3 kali realisasi dan SPJ di akhir tahun. Dan setelah realisasi tahap ketiga di ACC juga di kantor bupati, kita juga buat baliho untuk realisasi pertanggungjawaban dana desa, di mana kita sudah melaksanakan, di mana apa yang kita anggarkan sudah kita laksanakan itu terpampang di APBD. Jadi
baliho realisasi nanti. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah pembangunan yang telah direalisasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya? Maksudnya, Jadi kalau kan ada pembangunan di desa, apakah itu sudah direalisasikan dengan baik gitu, sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu? itu realisasi pembangunan itu sudah dilakukan dengan baik karena kita berpacu dari apa yang kita harapkan di APBD. Nah, yang kita harapkan di APBD itu yang kita jalankan sesuai dengan waktu khusus untuk pembangunan. Pertanyaan selanjutnya Pak, yaitu dalam pelaksanaan program-program di desa, apakah perangkat desa terlibat langsung dalam pengawasan kegiatan? Kayak pembangunan jalan, apakah perangkat desa ada pengawasan terhadap kegiatan itu? Untuk pengawasan itu sebetulnya itu perangkat desa tidak terlibat. Yang senang di bawah ada TPK. Bisa menambahkan Pak? Boleh. Apakah ada dana desa Pak yang dibagikan ke masyarakat untuk UMKM dan BUMDes? Itu kalau dana desa yang selama kita di sini tidak ada, karena yang ada untuk UMKM itu ada yang disalurkan yang oleh kementerian. Dan ada dinas sosial, ada kementerian UMKM. Untuk sementara ini untuk UMKM belum. Program desa dan program BUMDes ada nggak Pak? Kalau program di sana sudah ada, tapi sekarang belum terbentuk. Jadi sebelumnya belum pernah buat BUMDes ya? Belum. Untuk yang kalau aku itu bukan usaha BUMDes ya? Koperasi desa. Memang itu namanya usaha desa, tapi belum BUMDes. Karena kalau BUMDes dia kan sudah ada peraturan di sana, sudah aturannya, sudah ada payung hukumnya kan seperti itu. Jadi sementara ini peraturan misalnya kan untuk aset desa seperti balai desa itu masih dikelola ya pemerintahan desa lah, seperti dahara, perangkatnya seperti itu. Artinya belum ada BUMDes ini. Saya akan merasa sekian dari penelitian kami Pak, wawancaranya. Mungkin kami juga izin ya Pak dari Bapak buat mewawancarai masyarakat setempat nih Pak tentang program desa ini. Apakah sudah Pak langsung sama mereka itu? Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak untuk menerima kami di desa Sukandebe ini. Sekian dari kami mohon izin pamit ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Say you hate me, funny how you love me now. People change like a clock, gotta tick now. Driving off in a foreign and it's fucking loud. Made it back. Mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Tadi kami sebelumnya kami telah mewawancara kepada kepala desa terhadap beberapa program yang ada di desa sekalian. Nah, kami ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian tentang program yang ada di desa sekalian ini, yaitu dalam bidang ketahanan pangan berbentuk subsidi kompos dan pupuk yang disalurkan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini apakah program ini berdampak langsung kepada bapak-bapak? Iya, berdampak langsung. Ini membantu semua kami. Langsung dikasihnya. Ya, penting lagi tadi sebenarnya udah ada bisa dipakai. Menurut bapak-bapak sekalian, apakah dana desa yang disalurkan melalui anggaran subsidi kompos itu sudah tepat sasarannya? Penaikan pupuk sudah jauh lebih meningkat.
wawancara di kantor kepala desa itu bantuan atau program yang diberikan kepada masyarakat desa Sukandegi juga bukan hanya di bagian ketahanan pangan, ada juga di apa namanya bantuan langsung tunai dia Pak. Apakah bantuan langsung tunai ini Pak berdampak langsung atau apa namanya? Menurut Bapak optimal nggak yang dana yang diberikan itu programnya itu atas dana yang diberikan? Dari dana desa. Iya. Gimana itu? Tapi Triwulan. enggak semua Nggak. masyarakat menerima bantuan tunai dari dana desa. Soalnya ada macam PKH, Pos, BLT, Bansos, kan nggak ada. Jadi sisanya masyarakat yang belum dapat bantuan itu yang dikasih dari dana desa itu gara-gara COVID kemarin. Itu tepat sasaran nggak Pak sama masyarakat yang harus betul-betul membutuhkan? Iya, kalau menurut kami tepat sasaran. Sejauh ini nggak ada orang komplain. Baiklah, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Kiranya kami semua mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Spin back, so shawty wanna spin back. When you flash, driving off, give her whiplash. Said she love me, but she know that shit is a lot of cash. No whip, foreign bitch, 100 on a dash. No eyes, so I told her, drop it, spin it back.